hadhihi dar fa innaha ma barazat illa huwa mustahiqqun wasbiha wa wajibun na'tiha. Arti terjemahnya niki, la tastaghrib, janganlah kamu heran, jangan kamu bingung. Wuqu'ul akdar, datangnya perkara-perkara yang kurang kamu senangi. Jangan jadikan dirimu tuh heran, datangnya perkara-perkara yang kamu gak senangi. Sakit, kurangnya harta benda, kena musibah, kok datang terus kepada kita ini. Jangan jadikan kamu itu bingung ataupun heran. Madumta fi hadhihi dar, selagi kamu masih ada di dunia ini. Selagi kita masih ada di dunia ini, namanya musibah, bencana, ujian itu tidak akan pernah berhenti. Jangan heran. Fa innaha ma barazat illa huwa mustahiqqun wasbiha. Fa innaha, maka sesungguhnya dunia, ma barazat, tidaklah dibuat, illa huwa mustahiq wasbiha, kecuali dia dihakkan oleh Allah, sifatnya memang seperti itu. Dunia itu tempat kesusahan, tempat lelah, tempat capek. Makanya kita terlahir dari perut ibu kita itu ketawa atau nangis. Ada kamu satu ngerek syukur leman perut ibu nah. Semua nangis karena apa? Ketika sudah kita terlahir di dunia ini, siap-siap sudah untuk susah. Itu pasti itu akan terjadi. Kesusahan itu datang, yang kedua hilang, yang ketiga terus dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam teman kita, dalam harta kita, dalam ujian agama kita, terus akan datang itu selagi masih di dunia. Jangan heran maka, apalagi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, lebih lagi tujuannya. Jangan heran, kok aku ini pengen dekat dengan Allah, kok masa sebikin luwek. Memang seperti itu. Nabi Muhammad kan, siapa nggak tahu Nabi Muhammad ini paling sesoleh-solehnya manusia, setakwa-takwa manusia. Nabi Muhammad ini kan, bahkan beliau Sayyidul Anbiya'i war Rasul, pimpinannya para nabi. Sebab beliau dicipta alam semesta, beliau belum lahir bapaknya sudah meninggal. Baru 2 tahun di perut ibunya bapaknya meninggal. Enggak tahu Rasulullah ngelihat bapaknya kayak apa, rupanya meninggal duluan. Kemudian umur berapa? 6 tahun ditinggal mati ibunya. Padahal kasih Allah loh Rasulullah itu, ditinggal mati ibunya. Kemudian hidup dengan pamannya, hidup dengan kakeknya dulu, Abdul Muthalib. Enggak lama, umur belum sampai puluhan tahun umurnya, ditinggal mati sama kakeknya yang betul sayang kepada dia. Dan hidup sama pamannya. Pamannya juga yang beliau sayangi meninggal. Istrinya juga begitu, yang beliau harap-harapkan juga meninggal. Bahkan beliau terusir dari kampungnya. Terusir nggak Rasulullah? Rasulullah orang mana? Orang Makkah, tapi tinggalnya yang lama di mana? Dan mati juga di Madinah. Bahkan sampai Madinah pun diuji lagi dengan keberadaan orang-orang munafik. Bahkan banyak sahabat-sahabat beliau juga mati di sana. Misalnya kita mikirkan, orang yang seperti Rasulullah ini kan kekasih Allah, justrunya hidupnya itu ya super bahagia, tetapi enggak, nyatanya begitu. Demi ujian datang. Maka jangan heran orang yang paling dekat dengan Allah begitu. Apalagi selagi kita berada di dunia, jangan pernah merasa ingin terus bahagia, senang, luwek kepeng, tersanjung sih dengan jangan. Imam Adi Al-Habsyi beliau mengatakan, talabul rohah fid dunya muhalun, kata beliau. Mencari kita itu senang terus di dunia ini sesuatu yang mustahil loh. Kau milih tapi tak perkara pada senang doang, dia milih susah, pokoknya aku bahagia doang. Mustahil, tidak akan terjadi hal seperti itu. Al-Imam Ja'far Shadiq beliau juga mengatakan,
Man talaba ma lam yukhlaq, siapa yang mencari sesuatu yang tidak dicipta oleh Allah. Dan tapi Allah Taala ku sido sempeta. Faqad at'aba nafsahu, maka sungguh dia telah mencapek-capekkan, melelah-lelahkan dirinya. Wa huwa lam yurzak, dan dia tidak akan pernah dapatkan itu. Gitu. Maka seorang tanya, wahai imam, apa itu yang kok dicari-cari terus tidak akan didapatkan itu? Maka beliau jawab, ar-rahah fid dunya, bahagia terus di dunia itu tidak ada, karena itu nggak diciptakan oleh Allah. Di dunia ini ya kadang bahagia, kadang susah, kadang ketawa, kadang sedih, kadang dasyah sanjung, kadang dihinakan. Itulah dunia. Kok kita ini mencari pokoknya yang terbahagia, yang terlahir no bahagia sampai termati, dia tetap benci si dengan, terus tetap sanjung apa pemilik tearak, mustahil, tidak akan pernah terjadi. Mestinya kita ini siap susah di dunia ini. Itulah hakikat dunia. Karena ma barazat illa huwa mustahiqun wasbiha, karena diciptakan dunia itu memang sifatnya seperti itu. Wa wajibun atuha, maka dia akan mengikuti sifatnya dunia itu. Sudah akan senantiasa kita mendapat segala bentuk yang namanya kesusahan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan hidup dan mati ini untuk apa? Liyabluwakum, untuk kita diuji. Namanya diuji itu enak atau bahagia? Namanya diuji itu senang atau susah? Hah? Apa? Susah namanya ujian itu. Kok diuji senang? Tidak ada. Allah sudah berjanji seperti itu. Bahkan dalam ayat yang pura yang kita dengar di takziah itu, wala nabluwanna, kata Allah. Ini kalau kita termasuk secara nahwunya, lamnya takkid dan nunnya juga takkid, pasti, kata Allah. La nabluwanna, pasti sangat, nakum, kami akan uji kalian, bisyai'in minal khawf, ketakutan, walju, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, bangkrut dan sebagainya, wa nafs, kemudian juga kematian, mungkin diri kita, keluarga kita, teman kita, kerabat kita, wal amwal wal anfusi wath thamarat, atau kurang-kurang buahan pancekedik tiba-tiba terjadi, kering kerontang, pasti akan datang itu ujian. Maka jangan heran kok selagi kita masih hidup ya kok bertubi-tubi ujian datang. Jangan heran, memang disitulah tujuan dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Apakah ada Ustaz cara supaya kita ini legowo itu apa bahasa anunya? Hah? Apa? Anu percaya kemudian dengan Jawa asli, dalam sini dengan Sasak. Apa Pak Joni? Nerima. Bagaimana caranya supaya kita itu terima adanya? Nah, adik-adik temangkel dengan keadaan seperti ini. Maka ulama katakan, ambil tidak enaknya di dunia ini. Kalau kita ambil yang tidak enaknya, nanti ketika dapat enak itu kita enggak mangkel jadinya. Maksudnya apa-apa itu lihat tidak enaknya di dunia, karena memang dunia itu diciptakan yang tidak enak. Tempat kita nanti enaknya di surga. Kalau kita mau cari enak, nanti bisa bertamu, itu bertamu. Cari tidak enaknya, paring balah air putih doang kesediaan. Nanti kan sampai tara dah kata saya putih dia kecewa. Aku lama doa nih bar nih panggang sate, datang doa cuma air putih tok. Kan kecewa terjadi. Maka pandang intinya yang tidak enaknya itu sudah. Misalnya kita ngaji, boleh pandang wah barah tulik ini dia terlengok sini nak tu, mungkin cuek kan, ini pandang tidak enaknya aja supaya nanti ketika kok di sana kok kita dijemput disiapkan makan, alhamdulillah. Namun ya memang seperti itu keadaan. Jadi itu cara supaya kita ini ndak apa istilahnya ngerutu di dalam kehidupan dunia ini. Itu kata ulama, supaya kita bisa bersyukur dan tidak ngeluh menghadapi dunia ini. Pandang memang dari segi kurang sedapnya kehidupan dunia ini.
Paham ya maksudnya? Bukan kita suuzon supaya menenangkan hati kita ini, karena kita berharap-harap yang besar, nanti ternyata wah ini zaman-zaman negeri kan, bertamu negeri apalagi menang-menang no kan, pelik wah ini apa-apa, ternyata sampai sana cuman dengar apa-apa kan kecewa. Lagu lama tak paling rokok sebiji wah. Lagu sampai itu masya Allah disambutkan syukuran kan, alhamdulillah jadinya. Paham ya? Jadi seperti itu kata para ulama, untuk kita ini tidak mudah ngerudu, pandang dari segi hakikatnya. Dunia hakikatnya apa? Tidak enak, itu sudah hakikatnya dunia ini, tidak enak. Nah kita bagi orang mukmin nanti di surga itu keenakan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijen, adalah penjara bagi orang mukmin. Yang namanya penjara itu kita nggak bebas. Mau ketemu istri itu tidak lama, paling sejam. Mau ketemu anak paling sejam. Nggak bisa kita lama-lama, nggak bisa kita bebas, nggak bisa kita keluar kemana-mana, serba terbatas. Itulah hakikat kehidupan orang mukmin di dunia ini. Terbau sak mele, semele-mele terbau, terikat si syariat Islam. Dajak marak ngene terlarang si agama. Terbuat saya enak ngene larang agama, arah batasan ngene itu le. Dunia karena penjara. Kapan kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita? Nanti ketika sudah sampai di negeri akhirat dan masuk surga, itu sudah tidak ada lagi larangan-larangan. Kalau dulu Nabi Adam masih ada larangan, jangan nyentuh buah. Kalau besok kita itu tidak ada, sudah enggak ada satupun larangan, boleh apapun yang kita mau buat kelak di surga. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Berarti Ustaz susah, tanda berarti itu ya memang seperti harus susah. Lagu ingat dunia ini seberapa susah, dan itu pun walaupun tempat kesusahan Allah katakan nggak mesti susah terus, entah susah bareh senang susah kita ketemu bareh susah. Itulah keadaan dunia ini. Pokoknya ndek tebau jadi patokan dunia ini, ndek tebau jadi patokan, lambat jadi patokan, jangan jadi kecewa. Dengan susah pun dia nara le dunia ini, walaupun dek na berdoa apa misal miskin semiskin penyakit lo ele awakna lagu pasti ada tahun tetap yang senang si Allah Ta'ala dengan mesti, karena sudah diciptakan seperti itu dunia ini. Walaupun orang punya harta sebanyak kayak apapun dia bisa beli, tapi ada saja saat-saat dia akan susah. Itu maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ali Al-Habsyi mengatakan thalabur rahah fid dunya muhalun. Kok ada orang mencari supaya bahagia terus di dunia ini, hal yang mustahil, nggak diciptakan itu oleh Allah di dunia ini. Nah, karena dunia itu apa? Susah kadang senang, siang ada malam, gelap ada terang, ketawa ada tersenyum. Wallahu alam bisawab. Paham ya? Bukaan makatna. Paham ya? Jadi seperti itu supaya kita